The Internet of Things, or IoT, is influencing our lifestyle from the way we react to the way we behave. From air conditioners that you can control with your smartphone, to smart cars providing the shortest route, or your smartwatch which is tracking your daily activities. IoT is a giant network of connected devices. These devices gather and share data about how they are used and the environment in which they are operated. It's all done using sensors. Sensors are embedded in every physical device. It can be your mobile phone, electrical appliances, vehicles, barcode sensors, traffic lights, and almost everything that you come across in day-to-day life. These sensors continuously emit data about the working state of the devices. But the important question is, how do they share this huge amount of data and how do we put this data to our benefit? IoT provides a common platform for all these devices to dump their data and a common language for all the devices to communicate with each other. Data is emitted from various sensors and sent to IoT platforms securely. IoT platform integrates the collected data from various sources. Further analytics is performed on the data and valuable information is extracted as per requirement. Finally, the result is shared with other devices for better user experience, automation, and improving efficiencies. Let us look at Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan berbagi informasi tentang subnet. Ini merupakan tugas kuliah kami untuk MK Network. Kami anggota kelompoknya, saya sendiri Suryadin, kemudian Dewi Andrea Puspa, dan juga Melisa. Dari video yang baru saja kita lihat, timbul sebuah pertanyaan, mengapa semua itu bisa terjadi? Orang bilang sih itu karena adanya internet. Di dalam internet itu ada yang namanya topologi jaringan, ada perangkat jaringan, ada sistem jaringan, ada IP address, ada subnet mask, ada default gateway, dan juga DNS. Sebelum kita ke subnet, terlebih dahulu sebagai langkah-langkahnya supaya kita paham, ada yang namanya internet. Internet itu adalah international network. International network, di mana ini merupakan jaringan komputer tingkat internasional. Berbagai komputer dapat terhubung sedunia, antar benua, untuk berbagai keperluan tertentu. Di dalam internet, itu ada perangkat-perangkat khusus yang harus kita miliki, yang harus kita siapkan seandainya kita ingin membuat sebuah jaringan. Di antaranya ada namanya hub, ada kabel jaringan, ada LAN card atau NIC, Network Interface Card, ada wireless, juga ada konektor RJ45, dan masih banyak perangkat keras jaringan lainnya. Kemudian setelah kita memiliki perangkat, kita juga harus tahu ilmunya. Orang bilang itu namanya topologi. Topologi ini adalah ilmu atau suatu cara untuk membuat sebuah jaringan komputer. Banyak topologi yang kita ketahui, diantaranya ada topologi bus, ada topologi ring, token ring, juga ada topologi star dan topologi lainnya. Seperti gambar berikut, ini menunjukkan skema kerja dari sebuah topologi. Artinya kita dapat perangkai komputer dengan desain seperti ini. Lalu kemudian ada yang namanya sistem jaringan. Sistem jaringan yang terdapat pada komputer. Jika kita buka pada bagian komputer, di properties jaringannya dapat kita lihat, kita akan menemukan ada yang namanya IP address, ada subnet mask, ada default gateway, dan juga DNS. Apa itu? Yang pertama IP address. IP address adalah alamat unik yang harus berbeda pada setiap komputer. Ini wajib diisi.
Kalau ibaratkan ini handphone, ini seperti nomor handphone. Kita dapat berkomunikasi dengan orang lain menggunakan handphone karena ada nomor kontak atau nomor handphone yang dapat kita bagikan. Kalau kita analogikan dalam sebuah sekolah, IP address ini adalah siswa. Kemudian ada subnet mask, bilangan yang menentukan pembagian segmen jaringan dan jumlah host maksimum dalam jaringan tersebut. Ini juga wajib diisi. Kalau dalam sebuah sekolah, kita analogikan ini sebagai ruang kelas. Kemudian ada juga yang namanya default gateway, alamat yang digunakan untuk keluar masuk paket data antar jaringan. Gateway dan IP address harus berada dalam satu segmen jaringan. Diisi jika ingin berkomunikasi dengan segmen jaringan lain. Kita analogikan ini sebagai pintu ruang kelas. Jadi ada siswa, ada ruang kelas, juga ada pintunya. Pintunya mau dari mana saja silahkan. Mau satu ataupun dua, ataupun berbeda di tempat yang lain juga silahkan. Kemudian ada juga DNS. DNS ini adalah alamat yang digunakan untuk mengkonversi IP address ke alamat domain atau sebaliknya. Diisi jika ingin berkomunikasi dengan jaringan publik atau setempat. Kita analogikan ini sebagai bagian informasi atau humas, di mana nanti dia akan menginformasikan IP address yang masuk, juga akan menginformasikan keluar IP address yang keluar. Jadi sampai di sini mungkin teman-teman dapat memahami ya, subnet maksudnya adalah ruang kelas IP. Ruang IP yang harus dimiliki gitu. Supaya kita dapat belajar dengan baik, maka kita harus punya ruang kelas. Supaya kita dapat berkomunikasi, dapat terhubung antar komputer, kita harus punya ruangnya dan juga punya tempatnya masing-masing. Itu. Mungkin hanya sampai di sini informasi yang dapat saya berikan terkait dengan subnet. Jika Anda belum puas dan belum paham, silakan bergabung dengan kami di Universitas Matlaul Anwar Banten, jurusan Fakultas Teknologi dan Informasi. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.